Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indria Dewi Setiasih, nomor induk mahasiswa 210011181200064, kelas rekayasa nilai C. Di sini saya akan mempresentasikan studi Value Engineering, Pusat Transit Antar Moda Kota Hercules. Studi Value Engineering ini dilakukan oleh HDR Engineering Incorporation dan bertujuan untuk menilai dan memberikan rekomendasi perbaikan pada proyek Hercules Intermodal Transit Center atau ITC. Kondisi proyek sebagian besar telah mendekati 60% desain. Studi Value Engineering ini dilakukan mulai tanggal 30 Maret sampai dengan 2 April tahun 2010. Untuk tinjauan proyek ada dua. Yang pertama, gambaran umum proyek. Yang kedua, tujuan pembangunan proyek. Kota Hercules berada di California, mengusulkan untuk membangun pusat transit antar moda, peningkatan rel, dan jalan raya terkait, serta fasilitas tambahan di lokasi yang berdekatan dengan Teluk San Pablo. Proyek ini bertujuan menyediakan beberapa pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, layanan kereta penumpang antar kota atau kereta komuter. Yang kedua, layanan bus atau bus lokal. Yang ketiga, akses pejalan kaki yang dipisahkan per kelas. Yang keempat, jalur sepeda. Yang kelima, parkir kendaraan bermotor atau park and ride. Nah, berikut merupakan site plan dari proyek ITC. Tujuan pembangunan proyek ini yaitu yang pertama meningkatkan akses ke public transit atau kereta komuter dan bus lokal untuk penduduk lokal dan wilayah sekitar. Yang kedua yaitu bertujuan mengurangi kemacetan di jalan raya terdekat sebagai arteri lokal. Yang ketiga untuk mempermudah penduduk bepergian ke seluruh wilayah Teluk San Francisco. Nah, untuk tinjauan studi value engineering ini, yang pertama tujuan studi value engineering, yang kedua analisis proyek, yang ketiga cost model. Untuk tujuan studi value engineering yang pertama yaitu untuk meninjau dengan cermat desain dasar proyek Hercules ITC yang berfokus untuk penghematan biaya. Tujuan yang kedua yaitu memberikan rekomendasi yang konsisten yang sesuai dengan tujuan dan sasaran proyek. Untuk tujuan yang ketiga yaitu mengevaluasi komponen proyek dan terkait dengan pembangunan stasiun. Analisis proyek mengikuti beberapa prosedur yang mengevaluasi fungsi komponen dan peringkat ide-ide, penghematan biaya, dan akhirnya mengembangkan daftar akhir prioritas. Rekomendasi diproyeksikan untuk menguntungkan proyek dan menghasilkan penghematan yang signifikan dengan analisis teknik tambahan. Adapun metode yang dipakai pada metode blok ini sebagai berikut. Yang pertama cost model, yang kedua analisis fungsi, dan yang ketiga yaitu diagram FAS. Cost model merupakan model biaya dengan menunjukkan penggerak biaya atau item pekerjaan terbesar untuk proyek dan digunakan untuk memandu value engineering. Kesimpulan biaya proyek ITC ini tercatat selama studi value engineering. Yang pertama untuk stasiun kereta apinya sebesar 32,3% dari biaya total proyek. Untuk dinding penahan tanah sebesar 26,6% dari total proyek. Rel kereta 8% dari proyek dan saluran gas dan serat optik sebesar 8% dari biaya total proyek. Sesuai dengan analisis Pareto, maka area fokus untuk studi value engineering ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu transit loop drive, termasuk Creekside Park. Yang kedua rel kereta api, termasuk pembangunan platform rel, dinding penahan, dan jembatan penyeberangan. Yang pertama bangunan stasiun 1, 2, dan 3. Dan yang keempat yaitu Bay Trail, termasuk jalur East Bay di sepanjang garis pantai dari jalur Binol ke Victoria. Nah, selanjutnya yaitu rekomendasi value engineering. Untuk rekomendasi value engineering yang pertama yaitu penataan kembali rel kereta. Fungsinya yaitu
menyesuaikan rel kereta api, hapus supplies. Untuk konsep aslinya, jalur ganda supply, kemudian membangun jembatan kereta api baru di bawah jalur utama, MT1 dan MT2 yang ada. Untuk konsep yang direkomendasikan yaitu UPRR, membangun jembatan baru di bawah lalu lintas. Setelah jembatan baru dipasang, jalur MT03 yang baru akan dibangun pada jalur akhir. Untuk biaya konsep aslinya sebesar 6,28 juta dolar, sedangkan biaya konsep yang direkomendasikan yaitu 5,78 juta dolar, sehingga terjadi penghematan biaya sebesar 0,5 juta dolar. Untuk rekomendasi value engineering yang kedua yaitu isi dinding. Fungsinya untuk menahan tanah. Konsep aslinya yaitu tumpukan penahan dinding, penahan cantilever di sepanjang area proyek Bayfront. Untuk konsep yang direkomendasikan, perbaikan tanah dengan MSE atau dinding blok segmental. Biaya konsep aslinya sebesar 11,57 juta dolar. Untuk biaya konsep yang direkomendasikan sebesar 3,28 juta dolar, sehingga terjadi penghematan biaya sebesar 10,03 juta dolar. Untuk rekomendasi value engineering yang ketiga yaitu dinding lebih pendek di sepanjang promenade. Fungsinya untuk menyediakan konektivitas. Konsep aslinya yaitu lebar antara transit loop drive untuk mengakomodasi bongkar muat, lalu lintas jalur teluk, dan pejalan kaki yang berkelok-kelok. Untuk konsep aslinya, yaitu shorter walls diimplementasikan dengan grading tambahan, tangga dan lereng antara drive transit loop atau promenade dan bay trail. Drive transit loop akan lebih rendah dari promenade untuk sebagian daerah yang berdekatan dengan transit loop. Untuk rekomendasi value engineering yang ketiga ini menghasilkan penghematan sebesar 0,04 juta dolar. Untuk rekomendasi yang keempat yaitu platform tengah. Fungsinya untuk kereta akses. Konsep aslinya, platform ini terdiri dari plat beton tebal 10 inci, lebar 35 inci, yang ditopang di tempat beton dengan lebar 2-6 inci, dengan lebar balok 1-8 inci, dengan jarak 20 inci, dan bervariasi tergantung pada bangunannya membingkai fondasi. Setiap balok kelas didukung oleh 2 tiang HP 14 x 117. Untuk konsep yang direkomendasikan yaitu gunakan beton cor di tempat bertegangan 10 inci atau beton pracetak dengan topping pada 2 tingkat balok untuk mengontrol penurunan dan retakan diferensial. Biaya konsep aslinya sebesar 1,37 juta dolar, sedangkan biaya konsep yang direkomendasikan yaitu 0,87 juta dolar, sehingga terjadi penghematan biaya sebesar 0,6 juta dolar. Untuk rekomendasi value engineering yang kelima yaitu merevisi pagar pejalan kaki. Fungsinya untuk akses platform. Untuk konsep aslinya yaitu pagar pembatas tinggi 42 inch, panel kaca tempered setengah inch dalam 1,5 kali setengah, galvalum tiang atau rangka baja nemik cat dengan pegangan tabung stainless steel. Untuk konsep yang direkomendasikan yaitu opsi A, ganti pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja tinggi 42 inch. Sedangkan opsi B, di tepi luar jalan perluas jalan untuk menghilangkan pagar pembatas kaca, pagar pembatas untuk tetap ada di antar muka, tingkat rem atau jembatan, dan di bagian dalam tepi jalan. Biaya konsep aslinya sebesar 0,89 juta dolar dan biaya konsep rekomendasinya yaitu sebesar 0,5 juta dolar. Sehingga terjadi penghematan biaya sebesar 0,48 juta dolar. Rekomendasi value engineering yang keenam yaitu kurangi turbin angin. Fungsinya untuk mengurangi dampak
Konsep aslinya terdapat 12 turbin angin di peron, sedangkan konsep yang direkomendasikan untuk opsi A ada 10 turbin angin di platform, dan untuk opsi B ada 8 turbin angin di platform. Untuk biaya aslinya sebesar 0,39 juta dolar, dan biaya konsep rekomendasinya yaitu 0,26 juta dolar. Terjadi penghematan biaya sebesar 0,16 juta dolar. Untuk rekomendasi value engineering yang ketujuh yaitu konstruksi dan pembingkaian modular. Fungsinya untuk mengakses kereta. Konsep aslinya gunakan sistem rangka pemikul momen untuk menahan beban lateral. Konsep rekomendasinya yaitu gunakan rangka penahan sebagai pengganti rangka penahan momen untuk menahan beban lateral jika memungkinkan. Menggunakan brace frames akan memungkinkan frames dirakit menjadi modul yang dapat dijulurkan tempatkan dalam satu bagian untuk mempercepat konstruksi. Biaya konsep aslinya sebesar 1,84 juta dolar, dan biaya konsep yang direkomendasikan sebesar 1,55 juta dolar. Terjadi penghematan biaya sebesar 0,36 juta dolar. Rekomendasi value engineering yang ke-8 yaitu menahan pagar pembatas. Fungsinya sesuaikan dengan rel kereta api. Konsep aslinya tidak ada yang tersedia. Sedangkan konsep yang direkomendasikan yaitu pasang pagar pembatas melalui area platform stasiun. Untuk biaya konsep aslinya tidak ada. Sedangkan biaya konsep yang direkomendasikan yaitu sebesar 0,09 juta dolar sehingga terjadi penambahan biaya sebesar 0,11 juta dolar. Untuk rekomendasi value engineering yang ke-9 yaitu fasilitas promenade atau taman. Fungsinya untuk mengurangi dampak. Untuk konsep aslinya yaitu paving terdiri dari paving unit dan atau beton bertulang. Perabotan Creekside Park adalah untuk menyediakan tempat duduk, tempat sampah, rak sepeda, meja piknik, dan gerbang pohon. Untuk konsep rekomendasinya yaitu gunakan beton berwarna cat atau coretan untuk menggambarkan kawasan pejalan kaki yang akan menjaga estetika. Gunakan dinding kursi dengan tutup dan atau permukaan terbelah. Dinding kursi promenade dan dinding penanam dapat didesain ulang untuk mengurangi biaya. Berikut merupakan gambar dari fasilitas promenade atau taman. Untuk biaya konsep aslinya sebesar 0,95 juta dolar, sedangkan biaya konsep yang direkomendasikan sebesar 0,57 juta dolar, sehingga terjadi penghematan biaya sebesar 0,46 juta dolar. Untuk rekomendasi value engineering yang ke-10 yaitu hilangkan basement. Fungsinya untuk menjaga bangunan. Konsep aslinya yaitu membangun bangunan di atas timbunan sebelum penempatan timbunan, memungkinkan penambahan ruang bawah tanah dan mendapatkan fleksibilitas ruang tambahan. Konsep yang direkomendasikan yaitu menggabungkan dengan rekomendasi value engineering yang pertama, yaitu menyelaraskan rel kereta, dan yang kedua yaitu memodifikasikan penahan cantilever wall, memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan penimbunan kembali dinding sebelum konstruksi bangunan. Biaya konsep aslinya yaitu 0,8 juta dolar, biaya konsep yang direkomendasikan sebesar 0,46 juta dolar, sehingga terjadi penghematan biaya sebesar 0,41 juta dolar. Untuk rekomendasi value engineering yang ke-11 yaitu berbagai item landscape-nya. Fungsinya untuk mengurangi dampak. Untuk konsep aslinya yaitu semak atau penutup tanah 35,710 SF dengan harga $6 per SF, dan mulsa organik 197 CY dengan harga $100 per CY-nya. Untuk konsep rekomendasinya yaitu untuk semak atau penutupnya
seharga $3, dan untuk mulsa organiknya seharga $45. Untuk biaya konsep aslinya sebesar $0,23 juta, sedangkan biaya konsep yang direkomendasikan sebesar $0,12 juta, sehingga terjadi penghematan biaya sebesar $0,13 juta. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berikut merupakan ringkasan penghematan studi value engineering yang dapat dilihat pada tabel di layar. Untuk total dari penghematan biaya yang dilakukan pada studi value engineering ini yaitu sebesar $13,06 juta dengan rincian sebagai berikut. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.